Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Priska. Di sini di Sekolah Al-Fatah saya biasanya mengajar IPA dan Bahasa Jawa. Kali ini Bu Priska akan menyampaikan suatu materi untuk MPLS kalian. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Priska. Di SMP Al-Fatah ini saya mengajar sebagai guru IPA dan Bahasa Jawa. Oke, di pertemuan kita kali ini saya akan memberikan suatu materi MPLS ke kalian tentang bagaimana cara menjaga hidup sehat dan hidup kuat di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, stay tune ya. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Priska. Saya biasanya mengajar IPA atau Bahasa Jawa. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas suatu materi ya, dimana nanti Ibu akan menjelaskan materi tentang menjaga hidup bersih dan sehat pasca pandemi COVID-19 sekarang ini. Apa sih yang kalian ketahui tentang COVID-19 itu? Nah, sekarang sudah rame nih, udah ada setahun inilah ya rame. Ada isu-isu pandemi nih, ada isu-isu pandemi COVID nih. COVID itu apa sih? Ya, COVID di sini itu suatu virus yang berbahaya, di mana dia ditemukan di tahun 2019. Nah, sebetulnya dunia ini sudah pernah dunia ini sudah pernah menjalani virus ini, tapi beda namanya anak-anak. Nah, namanya apa sih Bu? Lah, namanya dulu virus ini adalah SARS. Tapi sekarang semakin berkembangnya zaman dan teknologi, maka virus itu akan berkembang. Jadi yang awal mulanya virus itu awalnya misalnya virus influenza nih, virus flu gitu ya. Itu lama-lama akan berkembang menjadi virus yang menyebabkan kita tipes dan lain-lainnya. Nah, di sini sesuai dengan karena adanya COVID ini ya, semasa COVID ini, kita kan diharuskan ada kebijakan pemerintah yang memaksa kita sebenarnya untuk melakukan apa? Work from home, bekerja dari rumah. School from home. Nah, apa itu sekolah dari rumah, makanya kita daring. Selain itu kita ada yang namanya physical distancing, kita harus jaga jarak tuh antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, termasuk dalam anggota keluarga kita sendiri. Gak enak kan, jelas gak enak, tapi gimana lagi, ini semua untuk kebaikan kita. Nah, selain melakukan kebijakan pemerintah yang diharuskan, nah di sini kita tuh harus menerapkan gaya hidup sehat. Nah, gaya hidup sehat ini sekarang itu digalakkan di kalangan keluarga ya, tingkat RT atau RW, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, hingga semua negara di dunia ini itu sedang menerapkan gaya hidup sehat selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, situasi ini tuh berubahnya cepat sekali. Nah, sehingga menjadikan banyak penyesuaian. Nah, ini juga berdampak di Indonesia. Nah, perilaku hidup bersih dan sehat itu apa sih Bu singkatannya? Nah, kalau kalian melihat di televisi ya, ada berita-berita PHBS. Nah, itu berarti perilaku hidup bersih dan sehat, di mana semua perilaku kesehatan ini dilakukan atas kesadaran diri sendiri, sehingga anggota keluarga dan keluarga lainnya dapat menolong dirinya sendiri di bidang kesehatan dan berperan aktif dalam kegiatan kesehatan di masyarakat. Nah, PHBS ini banyak sekali. Apa aja sih? Banyak sekali. Contohnya, kita harus makan beraneka macam makanan. Ini yang sehat-sehat, yang gizinya seimbang. Minum tablet penambah darah. Biasanya ini minum tablet penambah darah itu yang perempuan, biasanya sering haid sampai dia pingsan, sampai dia lemes, sampai dia pucat. Nah, itu berarti harus minum tablet penambah darah. Mengonsumsi garam yang beriodium. Iya, kenapa? Karena kita biar kita tuh menghindari suatu penyakit. Kan ada tuh gara-gara
tahu penyakit gondok itu kan yang dilanda, itu karena apa sih Bu? Lah itu karena mereka kekurangan yodium, makanya kita diharuskan memakan garam beriodium. Tapi ingat, jangan tinggi-tinggi. Kalau kalian makan garam tinggi-tinggi, kalian bisa darah tinggi. Itu ya. Selain itu apalagi Bu? Memberi bayi atau balita kapsul vitamin A. Nah biasanya kalau kalian punya adik-adik dan ikut waktu ada nimbang, acara nimbang gitu ya di posyandu, lah itu kadang tuh mereka ngasih vitamin A yang ditetesin itu. Nah terus kalau tentang kesehatan lingkungan ada nggak Bu? Ada, membuang sampah di tempatnya. Kenapa membuang sampah termasuk kegiatan kesehatan Bu? Iya dong, kalau kalian membuang sampah sembarangan nanti menimbulkan lalat. Lah lalat kan menyebarkan penyakit ke manusia lain. Nah, lalu apa sih Bu manfaat PHBS itu? Nah, gimana manfaatnya di sini? Setiap anggota keluarga itu menjadi sehat dan tidak mudah sakit. Anak tumbuh sehat, tumbuh cerdas, anggota keluarga juga giat bekerja. Kan kalau kayak ibarat nih, rumahnya nyaman, rumahnya bersih. Siapa sih nggak nyaman di rumah ya? Bandingkan dengan rumah yang kotor, yang kumuh. Orang lihatnya pasti, aduh nggak betah, aduh nggak bisa tidur, aduh aku nggak bisa, pasti gitu kan ya. Nah itu juga termasuk manfaat PHBS. Nah PHBS tadi kan saya bilang kalau PHBS itu ada banyak sekali contohnya ya. Ya untuk yang pertama ini namanya PHBS di lingkungan rumah tangga. Apa sih Bu itu Bu? Itu upaya untuk memberdayakan anggota keluarga agar tahu, mau, dan mampu melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, contohnya di rumah tangga ini apa sih? Kalau nggak tahu rumah tangga di rumah, udah gitu aja ya. Nah, contohnya apa Bu? Kalau ada ibu-ibu hamil, nah persalinannya harus ditolong dengan tenaga kesehatan. Ya kalau dulu masih nggak ada, makanya dulu kan banyak yang pakai, kalau orang-orang desa dulu banyak pakai dukun beranak. Nah kan mereka nggak tahu secara medis ya. Nah jadi makanya kita harus ke tenaga kesehatan. Terus yang kedua, memberi bayi ASI eksklusif. Anak-anaknya dikasih ASI. Terus menimbang bayi dan balita sesuai jadwal. Nah itu kan biar bersih, biar sehat. Terus apa lagi Bu? Menggunakan kegiatan rumah tangga menggunakan air bersih yang mengalir. Karena apa? Air bersih yang tidak mengalir itu biasanya ada jentik-jentik nyamuk. Lah kalau jentik-jentik nyamuknya berkembang biak, dia ada nyamuk. Dia kalau nyamuknya nyamuk biasa, kalau nyamuk DB gimana? Sakit kan? Nggak sehat kan? Nggak bersih kan? Apalagi kalau jentik-jentik nyamuknya yang masih ini uget-uget itu kan, jijik kan. Saya aja jijik, masa kalian nggak jijik ya kan. Nah terus apa lagi Ibu? Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun yang jelas mengalir. Jangan cuma cuci tangan gitu dong, jangan. Cuci tangan yang bagus, cuci tangan yang udah dianjurkan oleh pemerintah, yang sudah diajarkan selama ini. Itu cuci tangan yang baik, harus pakai sabun, apapun sabunnya terserah, mau pakai sabun Dettol, mau pakai sabun Lifebuoy, terserah. Pokoknya di sini pakai sabun, karena sabun bisa meminimalisir virus atau bakteri yang masuk melalui kuku-kuku jari kita. Jadi kuku-kuku jari kita ini itu gampang sekali dimasukin virus atau bakteri gitu. Terus menggunakan jamban yang sehat, jamban apa WC ya. Terus memberantas jentik di rumah tadi. Terus makan buah dan sayur setiap hari. Ya kan buah itu kan nggak harus mahal ya. Jadi kayak misalnya pisang, pisang satu dibuat berapa orang nggak apa-apa. Sayur itu kan murah ya. Ada bayam yang seikat cuman 1.000. Mintalah orang tua kalian, Bu. Karena apa gini? Karena kalau kalian nggak pernah makan sayur atau buah sama sekali, nah kalian bisa kekurangan serat, kalian bisa sembelit, kalian bisa susah BAB, kalian
nggak bisa konsentrasi di belajarnya gitu. Karena di sayur dan vitamin, selain dia mempunyai serat yang tinggi, mereka ini mempunyai vitamin dan mineral yang bagus buat tubuh, yang membuat tubuh ini sehat, yang membuat imun kita tetap terjaga. Nah, untuk yang kesembilan, melakukan aktivitas fisik setiap hari. Jadi jangan diem di rumah aja, bangun, tidur, makan, daring gitu toh ya. Terus yang terakhir, tidak merokok di dalam rumah. Apalagi khususnya kalian masih sekolah, jangan macem-macem. Kasihanilah paru-paru kalian. Apa kalian nggak pengen hidup? Ya kan? Apa kalian nggak pengen membahagiakan orang tua? Nah, itu dipikir-pikir lagi, jangan merokok. Kalau bapak kalian, kalau ayah kalian, kalau om kalian, kakak kalian yang laki-laki merokok, bilang nggak sayang sama paru-parunya, nggak sayang sama ibu bapak, itu ya. Untuk selanjutnya, PHBS ini di sekolah. Nah, di sekolah ini apa sih biasanya kita pengenalannya hidup bersih dan sehat. Nah, biasanya kan kalau di sekolah itu kan ada yang namanya UKS, unit kesehatan sekolah. Nah, di situ kita bisa diajarkan tentang cara hidup sehat. Di UKS kita bisa tahu kalau kita demam tuh pakai obat apa sih, kalau kita penanganan orang pingsan tuh kayak gimana sih, terus penolongan pertama untuk orang yang jatuh dari kendaraan di jalan raya itu gimana sih. Nah, kita bisa mempelajari itu lewat UKS kok di sekolah. Nah, untuk yang ketiga ini PHBS di tempat kerja, di lingkungan kerja. Nah, biasanya di lingkungan kerja itu kan ada larangan untuk merokok gitu. Terus membeli dan mengonsumsi makanan dari tempat kerja. Terus melakukan olahraga secara teratur. Nah, sekarang ini banyak nih yang di tempat kerja, biasanya kok jam 9, jam 10 itu mereka melakukan kegiatan berjemur bersama, senam bersama di tiap hari Jumat contohnya, atau apa gitu. Tetap mencuci tangan dengan air bersih mengalir dan sabun sebelum makan atau setelah melakukan aktivitas dari luar. Terus mencuci tangan juga setelah buang air besar dan buang air kecil, karena di toilet itu tempatnya penyakit, tempatnya kuman, tempatnya virus, tempatnya bakteri. Terus menggunakan jamban saat buang air besar dan buang air kecil, membuang sampah pada tempatnya, mempergunakan alat pelindung diri atau APD. Biasanya ini sesuai jenis pekerjaannya, seperti tenaga kesehatan itu sekarang kan banyak yang pakai HPD ya, biar dia terlindung dari virus. Nah, terus yang ke-10, setiap bekerja meningkat kesehatannya dan tidak mudah sakit. Nah, sekarang kalau yang sakit itu mereka harus work from home atau bekerja di rumah gitu. Terus itu ya, baca sendiri. Nah, untuk yang keempat, PHBS ini di fasilitas pelayanan kesehatan atau biasanya rumah sakit atau puskesmas. Nah, tetap ada Bu, tetap ada. Justru yang lebih ketat itu di pelayanan kesehatan ini, karena apa? Di rumah sakit, di puskesmas, di klinik itu sebenarnya tempat yang mudah sekali untuk terserang penyakit, mudah terserang kuman, bakteri, virus, pasti dong. Karena apa? Karena di situ kan tempat gerumbulan orang-orang yang sakit. Nah ya jelas kan nggak mungkin lah virus itu tiba-tiba menyebar. Pasti kok saya duduk di rumah sakit A, nih kamu ke rumah sakit A, kamu pakai bekas duduk saya, nah bisa jadi virusnya nempel di tempat duduk saya, bekas itu tadi. Nah, apa sih yang harus dilakukan upaya PHBS di lingkungan pelayanan kesehatan ini? Nah, contohnya tetap mencuci tangan pakai sabun atau menggunakan hand sanitizer gitu ya. Biasanya kan kok di rumah sakit itu kan disediakan di pojok-pojokan itu ada hand sanitizernya. Terus sekarang tuh banyak yang menggunakan termogan di panas, cek suhu tubuh gitu. Nah, terus penggunaan air bersih itu jelas, penggunaan jamban jelas, membuang sampah hampir semuanya sama. Terus di rumah sakit nggak boleh ngerokok jelas, minta dimarahi dokter lah ya kan. Terus tidak meludah sembarangan, nggak mudah nggak boleh. Karena apa? Di air liur manusia itu ada bakterinya, ada virusnya.
Nah, kalau kalian meludah sembarangan tuh habis gitu, ya lek virusnya nang tanah tuh, ke tanah langsung virusnya mati itu nggak apa-apa. Lah masanya itu kan kena angin bisa nyebar gitu ya. Hanya kalau orang ludah sembarangan marahin aja nggak apa-apa. Nah, terus yang ketujuh, memberantas jentik nyamuk. Makanya di mana di rumah sakit ada genangan air? Nggak ada. Ya. Terus tujuannya apa sih Bu PHBS di fasilitas kesehatan ini? Nah, membudidayakan perilaku hidup bersih dan sehat, jelas namanya PHBS. Yang kedua, mencegah terjadinya penularan penyakit. Tadi saya sudah bilang kalau rumah sakit itu sarangnya penyakit. Terus menciptakan lingkungan yang sehat. Itu PHBS di lingkungan fasilitas layanan kesehatan. Nah, untuk sekarang, pola makanan bergizi dan seimbang menjadi tak berguna jika kita tetap tidak mengikuti penerapan prinsip dan kebiasaan hidup bersih. Contohnya mencuci tangan. Nah, mencuci tangan itu penting sekali dan selalu harus dilakukan. Terus menyajikan makanan dalam keadaan tertutup, biar nggak diinggapin lalat, biar nggak jadi sumber penyakit, biar lalat tadi nggak bertelur, biar nggak masuk ke mulut kalian, biar nggak masuk ke sistem pencernaan kalian. Gitu. Nah, selain makanan, buah yang sudah dikupas itu minta tolong ditutup. Ya, yang ditutup itu karena nanti takutnya dihinggapi lalat buah juga. Gitu. Terus selanjutnya, apalagi memasak makanan dengan suhu yang tepat agar kumannya itu mati. Oke, contohnya daging. Daging itu sumbernya kuman. Bakterinya tuh banyak sekali di situ. Makanya kalau ibu kalian atau saudara-saudara kalian masak daging atau entah daging sapi, entah daging ayam, sebentar lagi kan Idul Adha ya. Nah, itu harus bener-bener mateng gitu ya, benar-benar matang sempurna kok daging itu. Karena ditakutkan apa, masih ada bakteri atau ulat-ulat yang masih hidup. Nanti kalau kalian makan kan sayang ya di perut ya. Nah gitu. Terus untuk sayuran masaknya jangan terlalu lama, nanti lembek. Nah nanti gizi-gizinya yang ada di dalam sayuran itu nanti hilang. Untuk selanjutnya, menjaga makanan dan minuman agar tidak tercemar oleh logam berat. Yang jadi logam berat itu apa sih Bu? Ono besinya kita? Bukan, ada kandungan logam berat kayak merkuri gitu. Jadi kok bisa kalian makan makanan hewan-hewan laut kayak contohnya kerang lah. Kerang itu kan hidupnya di dasar laut ya. Nah itu jangan sering-sering. Nah karena apa, biasanya kerang kok pokoknya hewan laut yang hidup di paling dasar laut itu pasti dia ada merkurinya yang sangat tinggi. Semakin dalam lautan semakin banyak merkuri. Nah itu hati-hati ya, jangan banyak-banyak makan kerang. Oke. Kalau misalnya dia kerangnya dibudidaya nggak masalah. Kalau kerangnya kerang laut asli lah, takutnya kan merkuri gitu. Nah terus di sini juga ada termasuk dalam pola hidup bersih adalah menjalankan pola hidup sehat seperti menghindari konsumsi rokok biar sehat, menghindari minuman yang beralkohol biar sehat, termasuk kita harus menghindari minuman yang bersoda ya. Terus lakukan imunisasi atau vaksinasi sesuai anjuran pemerintah. Nah kalau waktunya ayo vaksin ya. Kalau waktunya adik-adik kalian, mungkin ada yang punya adik bayi atau balita, ayo ibu-ibu waktunya imunisasi, dateng gitu ya. Bu bilang, Bu ada imunisasi loh Bu, dateng Bu, kasihan adik Bu, bilang gitu ya. Nah, terus di sini prinsip pola hidup bersih dalam gizi seimbang mendukung program kesehatan lingkungan yang dikenal dengan program PHBS yang tadi itu, yang ada di rumah, ada di sekolah, ada di tempat kerja, ada di fasilitas layanan kesehatan, itu PHBS tadi. Nah, untuk mencapai visi Indonesia Sehat, Pusat Promosi Kesehatan, Departemen Kesehatan telah melakukan upaya pemberdayaan masyarakat dengan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya PHBS pada tingkatan rumah tangga, karena sebagian besar hidup kita ada di rumah tangga. Apalagi keadaan seperti ini, kalian sekolah di rumah, berarti kalian kan paling banyak kan di rumah, nggak mungkin di sekolah. Ngapain di sekolah? Kan kalian nggak sekolah.
Nah, untuk materi PHBS kali ini saya akhiri karena sudah selesai dan saya harap kalian tetap semangat walaupun kita harus pembelajaran daring, tetap patuhi protokol kesehatan, jangan lupa pakai masker kalau keluar rumah, pakai maskernya sekarang harus double, sering-sering cuci tangan, kalau nggak ada pakai hand sanitizer. Pokoknya jangan kemana-mana kalau nggak penting, di rumah saja, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.